pertama kalau sudah tua begini harus diambil. Ambilnya juga jangan pakai tangan. Ini sangat berpengaruh. Jadi kalau memang ada pisau pembunuhnya. Iya kan? Ini kalau kalian mau memakai untuk bakalan biji nggak bisa juga, karena untuk mengambil bakalan biji harus juga yang bibit unggul. Ini kan rata-rata terserang hama. Jadi kalau kalian biarkan menua saja begini, mau ambil nanti bakalan biji nggak bisa tumbuh juga. Tumbuh pun juga bukan bibit yang unggul. Nah, kalau untuk petani-petani seperti di Bandung, di Semarang, kalau begini sudah dicabut. Nah, kenapa kalian melihat bahwa rata-rata untuk pertanian petani itu lebih gemuk cabenya ini cabai termasuk kerdil. Karena kenapa untuk pertanian kita khusus untuk mahasiswa tidak dianjurkan menggunakan pupuk anorganik. Ya, kalau masyarakat kan kasih semua pupuk urea, kasih pupuk segala macam, yang posternya lebih cepat. Kalau kita kan menganjurkan tidak menggunakan, lebih baik menggunakan pupuk organik yang kita ramu sendiri. Untuk paria sendiri kalian bisa membahas nanti. Paria di pasar itu kan paling 5.000, ada yang naik 3-4. Sementara banyak yang menyukai produk olahan paria sendiri. Yang menarik itu sekarang ada asinan paria. Kadang kita yang membuat sayur. Tapi untuk paria di sini tidak. Kalau target kita untuk produk itu memang untuk ahli-ahli eksportir importir itu menyebutkan bahwa produk kalian mau sasarannya kemana. Kalau kita lihat produk begini yang tertanam ini sasarannya ke pasar tradisional. Jangan coba-coba sasarannya ini ke mall, pusat perbelanjaan. Apalagi sasarannya mau ekspor. Karena kenapa tidak, grade-nya standarnya tidak. Kita napang itu biar menganalisis nanti seperti ini kelemahannya tidak terkelola dengan baik, tidak pengolahan tanahnya tidak pernah lagi ini terus bagaimana, tidak ada. Nah, cuma kelebihannya di sini kalau kita bisa cepat seperti itu cara tak nanti menjelaskan penugasan pertanian. Oke, itu untuk kelompok pare. Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan komoditi pare atau bahasa latinnya Mamardica carantia. Yang pertama-tama saya akan memperkenalkan teman kelompok saya yaitu Yusra akan menjelaskan peluang atau prospek usaha komoditi pare. Dan saya sendiri, Bulan Putri Feriana dan Andi Nur Fadila Putri akan menjelaskan tentang strategi pengembangan usaha tani komoditi pare. Dan selanjutnya Rizky Bian akan menjelaskan tentang permasalahan komoditi pare yang biasa terjadi. Saya akan menjelaskan peluang atau prospek komuniti tanaman pare. Peminat pare yang besar membuat peluang bisnis budidaya pare menjadi semakin menguntungkan. Cara budidaya pare sendiri memang bisa dikatakan tidak sulit, di mana tanaman ini dapat tumbuh subur dengan menjalar. Sehingga jika Anda menjalankan budidaya pare ini akan menguntungkan atau menambah penghasilan. Saya akan menjelaskan tentang masalah yang terjadi pada saat usaha komoditi pare ini. Permasalahan yang sering terjadi yang bisa saya jabarkan di sini yaitu ada dua, permasalahan pada budidaya dan juga permasalahan yang terjadi di pasar. Kita tahu sendiri bahwa pare ini sudah banyak dilakukan, baik di daerah-daerah Wajo ataupun di luar kota Wajo. Permasalahannya itu pada budidaya, kita bisa ambil contohnya pada panen. Lihat sendiri, terusnya ini sudah bisa dipanen, tetapi karena
masa panennya yang sudah lewat hingga terjadi kebusukan. Ya. Itu pun juga pada saat setelah dipanen, pasca panen itu harus ada penanganan. Penanganannya seperti apa? Itu penyimpanan penyimpanan pare ini. Dan pare ini tidak bisa bertahan lama. Misalnya ketika pare ini dipanen maka harus dimasak. Ya, kemudian yang kedua yaitu permasalahan di pasar. Kita tahu sendiri bahwa pare ini sudah banyak dilakukan. Tadi saya sudah bilang sudah banyak dilakukan, sehingga terjadi yang namanya persaingan di pasar. Sehingga ini munculkan harga pasar yang melonjak. Nah, apalagi ketika hari panen raya pare ini, harganya sangat melonjak. Harga yang diberikan oleh pemerintah melonjak. Misalnya yang dulunya 10.000 turun menjadi 5.000. Itulah sedikit permasalahan yang biasa terjadi pada usaha tani komoditi pare ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan tanaman pare. Nah, kita ketahui bahwa tanaman pare atau budidaya tanaman pare ini sudah banyak dilakukan oleh petani-petani. Di sini kita lihat bahwa strategi pengembangan tanaman pare ini sangat bagus atau sangat menjanjikan, karena kita bisa melihat bahwa buah yang terasa pahit ini dapat dimanfaatkan atau memiliki banyak khasiat. Diantaranya itu dapat menyembuhkan penyakit anemia, penyakit kuning, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Nah, selain buahnya, daun dari tanaman pare ini juga dapat dimanfaatkan. Daun pare juga memiliki banyak manfaat, itu seperti menyembuhkan, mencegah pada bayi, membersihkan darah bagi wanita yang baru melahirkan, menurunkan panas sampai menyembuhkan batuk. Biasanya di pasar hanya dijual buahnya saja, tetapi kita bisa memanfaatkan kedua-duanya sehingga kita mendapatkan keuntungan. Sehingga kita dapat memanfaatkan kedua-duanya dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan yang sebelumnya yang biasanya hanya menjual buahnya, tetapi sekarang kita akan memanfaatkan daunnya. Penjelasan dari kami tentang komoditi pare. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.